Selamat pagi, salam sejahtera tentunya bagi kita semua. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan membahas tentang kurangnya sarana dan prasarana belajar di sekolah terhadap fungsi ataupun proses manajemen pendidikan di sekolah. Adapun anggota dari kami dari kelompok 5 yaitu yang pertama ada Zito Yonatan Sinaga, yang kedua ada saya sendiri Agung Kurniawan, yang ketiga ada Kahirun Nisa Nasution, yang keempat ada Helen Hutajulu, dan yang kelima ada Sarah Afifah Ritonga. Menurut Mulyasa, sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruangan kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Dengan demikian, sarana pendidikan akan berperan baik ketika penggunaan sarana tersebut dilakukan oleh tenaga pendidik yang bersangkutan secara optimal. Barnawi berpendapat bahwa prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, sarana dan prasarana pendidikan adalah satu kesatuan pendukung terlaksananya proses belajar dan mengajar dengan baik dan optimal. Baiklah, untuk permasalahan dalam manajemen pendidikan. Pendidikan di Indonesia itu sangat minim sekali, terutama dalam sarana dan prasarana. Seperti halnya dalam pembangunan pendidikan di sekolah, yang cukup memprihatinkan dan banyak di daerah terpencil yang ditemukan dalam kerusakan lingkungan sekolah ataupun pembangunan yang ada di sekolah. Nah, dalam hal ini, fasilitas kegiatan belajar ataupun fasilitas belajar mengajar itu sungguh jauh dari layaknya ataupun tidak layaknya pembelajaran. Seperti halnya dalam fasilitas yang tidak memadai, seperti adanya gedung yang kelas bocor ataupun bangku sekolah yang rusak, maupun fasilitas yang lain yang tidak mencukupi seperti buku ataupun media pembelajaran. Nah, ketika sarana dan prasarana sekolah tidak memadai, maka akan berakibatkan dalam masalah minimnya pendidikan ataupun proses manajemen pendidikan di sekolah, yang disebabkan karena keterbatasan fasilitas sekolah dan pembelajaran yang tidak memadai dalam manajemen ini, maka kurangnya sarana dan prasarana itu dibutuhkan peserta didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Nah, jadi realita ataupun kenyataannya di daerah terpencil yang dapat kita temukan dengan fasilitas yang tidak memadai mengenai sarana dan pendidikan di sekolah, termasuk sumber daya manusianya, memicu perkembangan pendidikan. Nah, dalam hal ini, banyak sekali permasalahan yang timbul mengenai kurangnya sarana dan prasarana seperti halnya fasilitas yang minim, yaitu dalam permasalahan utama di setiap pendidikan di sekolah terhadap fasilitas yang tidak memadai. Kurangnya sarana dan prasarana di setiap sekolah menjadi masalah yang sangat penting. Kurangnya sarana dan prasarana ini membuat pembelajaran di sekolah berjalan kurang optimal dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu, perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah, sekolah, lembaga pendidikan, maupun orang tua peserta didik. Menurut saya, kondisi pendidikan di Indonesia saat ini memang masih belum merata, terutama pada daerah-daerah seperti desa yang terpencil, terpelosok, maupun daerah yang identik dengan perekonomian yang rendah. Mayoritas penduduk yang tinggal di daerah ini mempunyai pola pikir yang masih minim mengenai pendidikan, transportasi, komunikasi, dan lain-lain. Sehingga bagi penduduk yang tinggal di daerah ini, merasa bahwasannya pendidikan merupakan suatu hal yang mewah, karena pendidikan identik dengan mahalnya biaya yang dikeluarkan. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak meratanya pendidikan di daerah. Hal ini bisa terjadi karena kemiskinan menjadi salah satu penyebab tidak meratanya pendidikan di Indonesia dan faktor diskriminasi yang mempengaruhi ketidakmerataan pendidikan.
Menurut kami, solusi yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini adalah pemerintah bisa meningkatkan dana untuk pendidikan dan juga membantu warga yang kurang mampu dengan memberikan beasiswa. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik adalah kurangnya sarana dan prasarana di sekolah menyebabkan terhalangnya keberlangsungan proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu, perlu upaya-upaya yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah. Upaya tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah, sekolah, lembaga-lembaga pendidikan maupun dari orang tua peserta didik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.